kakak akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial di sini dibagi berdasarkan kategori dan pembagiannya. Jadi ada 5 kategori dan di dalamnya ada pembagiannya. Oke, kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu berdasarkan waktunya atau perubahan sosial berdasarkan waktunya. Nah, kalau kita ingat kata waktu, berarti ada 2 kata, yaitu apa? Lambat dan cepat. Ya, secara waktunya bahwa perubahan sosial itu cepat atau lambat. Nah, kita lihat di sini ada 2 istilah, evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan secara lambat, ya, sedangkan revolusi perubahan secara cepat atau perubahan cepat. Nah, di sini kita telah memahami apa itu perubahan evolusi atau revolusi. Sekarang kakak akan menjelaskan definisi dari evolusi atau lambat. Ketika kita lihat berdasarkan waktunya, perubahan evolusi terjadi berdasarkan lambat. Nah, seperti contoh, berdasarkan kalian mungkin saat ini, di era saat ini tidak merasakan lagi sistem barter dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tetapi sistem barter pernah diterapkan pada masa tradisional, masyarakat tradisional dulu. Artinya sistem pertukaran ditukar dengan antara barang. Jadi ketika kalian ingin membeli suatu barang, kalian akan memberikan barang yang kalian punya. Nah, kemudian berkembang menjadi sistem alat tukar menggunakan uang. Nah, kemudian saat ini tidak hanya menggunakan uang, tetapi kalian juga bisa menggunakan online atau sistem pembayaran online. Nah, itu adalah contohnya dari perkembangan secara lambat. Artinya dari barter menggunakan alat tukar uang dan sampai sekarang menggunakan atau bisa merasakan sistem transaksi online. Nah, itu semua terjadi dengan waktu secara lambat. Oke, revolusi industri yang tadinya adalah revolusi industri ini menggunakan tenaga manusia dan pada akhirnya berkembang menggunakan mesin. Itu adalah contoh dari revolusi industri dengan perubahan secara cepat. Nah, tentunya sekarang tidak menggunakan tenaga manusia lagi, tapi tenaga mesin. Di mana di sini menggunakan prinsip-prinsip bagaimana itu efektif dan efisien. Efektif bisa menghasilkan barang atau jasa secara cepat, sedangkan efisien menghemat waktu dan tenaga. Itulah teman-teman fungsi dari atau revolusi industri ini secara cepat. Nah, masyarakat bisa merasakan dampak dari revolusi ini secara cepat. Bayangkan, misalkan di era zaman modern sekarang, masyarakat masih mengandalkan tenaga manusia. Pada akhirnya itu akan menghasilkan hal-hal yang sangat lambat. Nah, akhirnya revolusi industri terjadi pada saat itu menghasilkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Oke, paham ya? Nah, tapi di samping itu revolusi juga berkaitan dengan yang namanya gerakan sosial. Nah, apa sih gerakan sosial? Ada yang tahu? Nah, maksudnya apakah gerakan sosial? Pasti bertanya-tanya kan? Gerakan sosial di sini artinya ada sebuah kondisi di mana masyarakatnya kecewa terhadap suatu keadaan dan masyarakatnya menuntut suatu perubahan. Ketika kita berbicara tentang gerakan sosial atau gerakan sosial ini atau revolusi tersebut berhasil atau dilaksanakan, nah harus kita memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama adalah syaratnya memiliki tujuan. Artinya sebuah gerakan sosial untuk memiliki atau perubahan sosial harus memiliki tujuan agar syarat-syarat revolusi ini berkaitan dengan poin pertama ini, berkaitan dengan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu adalah
contoh dari gerakan sosial ya. Artinya pada saat itu kita memiliki tujuan. Itu syarat yang pertama. Tujuannya yaitu merdeka. Jadi tujuan yang itulah mendasari Indonesia memberontak kepada penjajah. Untuk tujuannya adalah merdeka pada saat itu. Oke? Itu poin atau syarat yang pertama. Revolusi membutuhkan tujuan. Sebagai apa? Sebagai pedoman. Nah, kita sekarang ke poin yang kedua nih. Jadi syarat-syarat revolusi yang kedua adalah memiliki pemimpin. Nah, ini juga penting teman-teman, adik-adik. Kalau nggak memiliki pemimpin, untuk apa ini tujuan? Nah, jadi kita harus memiliki pemimpin. Nah, saat itu pemimpin yang berkaitan dengan kemerdekaan negara Indonesia adalah yang biasa kita kenal dengan tokoh Soekarno dan Hatta. Mereka itu sebagai proklamator bangsa Indonesia. Mereka memimpin gerakan tersebut yang akhirnya tercapailah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, tujuan sudah, pemimpin sudah. Yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah keinginan. Kalau kita nggak mau punya tujuan, kan hal yang ketiga harus ada keinginan. Nah, maka dari itu pada saat itu tujuan kita merdeka dan keinginan kita untuk mengusir penjajah. Nah, pada saat itu tujuan kita kemerdekaan dan keinginan yang dimaksudkan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan. Itu adalah upaya untuk mewujudkan tujuan, itu namanya keinginan. Nah, pada saat itu makanya pada saat itu kita untuk mengusir penjajah dengan secara fisik ataupun diplomasi, perundingan. Itu yang biasa kita pelajari pada sejarah kemerdekaan. Oke, kita masuk yang keempat. Syarat keempat harus momentum. Nah, memiliki momentum maksudnya itu gerakan sosial atau revolusi pada waktu yang tepat. Kan ada momennya tuh, harus tepat ya. Jepang menyerah pada sekutu. Itu adalah suatu momentum berhasilnya revolusi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, yang terakhir atau yang kelima, upaya pada pemimpin untuk menampung aspirasi masyarakatnya agar revolusi itu berhasil. Dalam hal ini kita bisa lihat dalam konteks kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada saat itu golongan tua menampung aspirasi dari golongan muda. Nah, walaupun pada saat itu ada pertentangan, tapi pada akhirnya mereka dapat tercapainya tujuan kemerdekaan tadi. Di sini berdasarkan pengaruhnya. Oke. Nah, kalau kita pahami perubahan sosial berdasarkan pengaruh ada dua, yaitu perubahan besar dan perubahan kecil. Perubahan yang pengaruhnya besar atau perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, perubahan yang pengaruhnya besar artinya di sini pengaruh terhadap seluruh masyarakat dan diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah urbanisasi. Seperti yang kalian ketahui, urbanisasi adalah apa? Perubahan perpindahan penduduk desa ke kota. Dan fenomena urbanisasi tersebut menyebabkan kemacetan, kemiskinan, ataupun lain-lain. Itu adalah akibat dari urbanisasi. Itu akibatnya mereka gagal bersaing terhadap ekonomi karena mereka mengalami yang namanya kemiskinan, dan itu menimbulkan sebagai kesenjangan sosial. Nah, itu adalah perubahan besar. Sekarang perubahan kecil. Perubahan kecil artinya apa? Perubahan kecil adalah perubahan yang hanya pada golongan tertentu. Contohnya adalah perubahan tentang mode berpakaian atau trend fashion. Nah, perubahan trend fashion itu hanya
oleh orang-orang yang mengikuti tren tersebut. Artinya apa? Tidak semua orang menggunakan tren-tren yang sedang fashion pada zaman itu. Itu adalah contoh dari perubahan kecil, oke? Paham ya teman-teman? Itu adalah contoh dari berdasarkan pengaruh. Yang ketiga adalah berdasarkan sudut pandang masyarakat. Di sini berdasarkan sudut pandang masyarakat itu dibagi menjadi dua lagi adik-adik. Yang pertama itu yang dikehendaki, yang kedua tidak dikehendaki. Maksudnya apa? Yang dikehendaki di sini adalah perubahan yang diharapkan masyarakat dan memberikan sisi positif. Contohnya adalah sistem dari pendidikan gratis yang dikelola oleh pemerintah untuk masyarakat. Ini adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat dari jenjang SD sampai SMA. Itu adalah sistem sekolah gratis atau pendidikan gratis. Nah, kalau yang tidak dikehendaki itu apa? Yang tidak dikehendaki itu adalah contohnya PHK, di mana di sini PHK pemberhentian pekerja secara besar-besaran oleh atau akibat sesuatu. Contohnya waktu itu pada tahun 98 terjadi krisis moneter. Di situ adalah terjadi besar-besaran PHK pada semua perusahaan. Dan pada sekarang ini karena COVID-19 maka banyak perusahaan-perusahaan yang memberhentikan secara paksa karyawannya. Itu adalah contoh dari perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, bagaimana? Mudah kan? Berdasarkan sudut pandang tadi ada dua, yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, berdasarkan arah perkembangan. Nah, apa sih perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan? Nah, kita di sini melihat dua hal, yaitu perubahan tersebut mengarah pada kemajuan atau perubahan tersebut mengarah pada kemunduran. Itu atau progres ya. Perubahan kemajuan tadi itu adalah progres, sedangkan perubahan pada kemunduran ataupun regres. Nah, kemajuan itu progres, kemunduran itu regres. Oke, teman-teman? Nah, contohnya apa kalau progres? Contohnya misalkan listrik atau pembangunan listrik masuk desa. Nah, pembangunan listrik masuk desa tersebut akan berdampak kepada kemajuan bagi masyarakat desa. Nah, itu pada akhirnya kita bisa lihat perubahan tersebut, kita bisa lihat perubahan yang bersifat kemajuan. Lalu apa perubahan yang regres atau perubahan yang mengarah pada kemunduran? Bukannya perubahan itu selalu mengarah pada kemajuan, Kak? Nah, tapi kita bisa lihat tuh contoh dari perubahan yang arah kemunduran atau regres. Contohnya yaitu di era sosial media sekarang. Di era sosial media sekarang memang suatu kemajuan, tapi hasilnya terkadang ada suatu hal yang membuat masyarakat mengalami kemunduran. Contohnya apa? Di era sosial media sekarang kita bisa lihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang bentuknya hoax atau tidak benar. Nah, di samping itu ada juga kriminalitas lainnya. Seperti apa? Perjudian online, prostitusi online, dan itu akan berdampak pada bentuk perubahan sosial yang mengarah pada kemunduran. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut ke yang terakhir nih, adik-adik. Berdasarkan struktur dan proses. Perubahan struktur yang maksudnya di sini adalah perubahan struktural, merupakan perubahan pembaruan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang bersifat menyeluruh. Nah, maksudnya di sini tuh dia tuh segala aspek perubahan, bukan karena perubahan besar, tapi karena dia lebih menyeluruh. Contoh misalkan pernah terjadi pada negara Prancis yang pada awalnya negara tersebut berbentuk kerajaan, dan sekarang berdasarkan pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahannya ini
ada struktur kondisi masyarakat yang pada akhirnya berubah. Nah, itu merupakan satu contoh perubahan struktural. Nah, lalu bagaimana perubahan proses? Perubahan proses adalah perubahan yang bentuknya adalah penyempurnaan atau berusaha melengkapi perubahan sebelumnya. Kita bisa temukan pada fenomena perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP kemudian berubah menjadi kurikulum K13. Nah, itulah ada proses penyempurnaan dari pengembangan kurikulum tersebut. Itu salah satu contoh perubahan dari proses. Nah, jadi intinya belajar sosiologi itu jadi mudah karena kita bisa baik. Itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.